Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nisrina dari kelas B4, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Apa saja soalnya? Mari kita simak. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank dikatakan sehat apabila memenuhi fungsinya secara normal, baik dalam hal fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dan menghimpun dana kepada nasabah-nasabah, juga dalam hal layanan jasa perbankannya. Soal yang kedua, jelaskan peran penting perbankan bagi perekonomian. Peranan perbankan bagi perekonomian yaitu cukup strategis, karena fungsi perbankan itu sendiri sebagai intermediasi dana dan sebagai infrastruktur kebijakan moneter. Oleh karena itu, baik langsung ataupun tidak langsung, kesehatan bank berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Oleh karena itu, kesehatan bank harus baik, harus dilihat dari sisi manajerial, dari keuangan dan layanan perbankan itu sendiri. Tingkat kesehatan bank faktor penting untuk mempengaruhi kepercayaan nasabah sebagai deposan, karena oleh itu bank wajib menjaga kesehatannya secara baik. Soal yang ketiga, menurut konsep Bank Indonesia, mengapa kesehatan bank perlu dijaga? Menurut konsep Bank Indonesia, ada dua kepentingan mengapa kesehatan bank perlu dijaga. Yang pertama, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Yang kedua, sebagai indikator bagi Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia dan sebagai evaluasi terhadap permasalahan yang ada di suatu bank. Juga untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan, baik berupa corrective action maupun supervisory action. Soal nomor 4. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, aspek apa saja yang harus dijaga oleh suatu bank untuk menjaga kesehatannya? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 29 Ayat 2 berbunyi, bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, kualitas manajemen, rentabilitas, solvabilitas, dan kegiatan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Saat ini aspek apa saja yang menjadi tingkat untuk pengukuran kesehatan bank menurut PBI nomor 13 tahun 2011. Nah, tingkat kesehatan bank adalah hasil dari penilaian kondisi resiko dan kinerja bank. Ada 4 aspek utama yang menyangkut penilaian tersebut, yaitu profil risiko, kedua good corporate governance, yang ketiga rentabilitas, yang keempat permodalan atau kapital. Nomor 6, jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi leasing. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah perusahaan pembiayaan sewa guna usaha yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Yang kedua adalah leasing, yaitu perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dari pembiayaan dari lessor. Yang ketiga adalah supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang modal yang digunakan oleh lessee dan biaya tersebut dibayar secara tunai oleh lessor. Dalam hal ini, bank tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian leasing. Keterlibatan bank dalam transaksi leasing adalah ketika lessor atau supplier menggunakan dana yang berasal dari bank dalam penyediaan barang modal. Asuransi dilibatkan untuk menghindari resiko kerugian yang besar dalam transaksi leasing. Soal nomor 7, jelaskan kelompok dari Independent Leasing Company. Independent Leasing Company yaitu perusahaan yang berdiri sendiri. Perusahaan ini memiliki kebebasan untuk memiliki lebih dari satu supplier. Yang pertama, pihak leasing membutuhkan barang modal
lesai dengan lesor. Yang kedua, pihak lesor mencari supplier untuk memenuhi kebutuhan barang modal. Lalu, lesor membeli barang modal dan melakukan pembayaran pada supplier. Selanjutnya, sesuai dengan kontrak leasing, pihak lesai melakukan pembayaran angsuran kepada pihak lesor. Soal nomor 8, jelaskan hal-hal yang termasuk ke dalam perjanjian leasing atau lease agreement. Dalam perjanjian leasing, setidaknya harus memuat yang pertama, jenis transaksi sewa guna usaha, yang kedua, nama dan alamat masing-masing pihak, yang ketiga, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal, yang keempat, harga perolehan, nilai pembayaran sewa guna usaha, angsuran, simpanan jaminan, nilai sisa, imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kelima, masa sewa guna usaha. Yang keenam, ada ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lesai. Yang ketujuh, opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kedelapan, memuat tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna usaha. Soal nomor 8, jelaskan hal-hal yang termuat dalam perjanjian leasing atau lease agreement. Dalam perjanjian leasing, setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis transaksi sewa guna usaha. Yang kedua, nama dan alamat lengkap masing-masing pihak. Yang ketiga, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal. Yang keempat, harga perolehan, nilai pembayaran sewa guna usaha, angsuran, pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, angsuran, nilai sisa, simpanan jaminan. Yang kelima, yaitu masa sewa guna usaha. Dan yang keenam, ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha. Yang ketujuh, ada opsi bagi penyewa. Yang kedelapan adalah tanggung jawab para pihak atas modal yang disewa guna usaha. Soal 9, jelaskan kelebihan leasing dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Kelebihan leasing yang pertama yaitu pembiayaan penuh. Leasing dilakukan tanpa harus menyediakan uang muka dan pembiayaan dilakukan sampai 100% atau full payout. Yang kedua, fleksibilitas. Pihak leasing memilih skema pembayaran angsuran yang menguntungkan baginya. Yang ketiga, ada penghematan modal. Off balance sheet, yaitu tidak mengharuskan untuk mencantumkan transaksi pada neraca perusahaan. Juga diversifikasi pembiayaan dan lebih. 10. Jelaskan kemudahan fleksibilitas bagi sewa guna leasing. Kemudahan bagi sewa guna leasing yang pertama adalah step lease, adalah kontrak leasing yang memungkinkan pihak leasing melakukan pembayaran baik dalam rangka untuk meningkatkan maupun untuk menurunkan jangka waktu leasing guna mengatasi keterbatasan arus kas leasing. Yang kedua adalah skip payment lease, adalah kontrak leasing yang menghendaki pihak lease melakukan pembayaran periode atau per bulan tertentu setiap tahunnya. Yang ketiga adalah swap lease, adalah kontrak leasing yang memungkinkan leasing melakukan penukaran atau barang yang disewa apabila barang tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah upgrade lease, yaitu kontrak leasing yang memungkinkan leasing meminta tambahan barang leasing guna memberikan kapasitas atau efisiensi. Selanjutnya adalah master lease, yaitu kontrak leasing yang memungkinkan lease menambah barang atau peralatan untuk disewa dengan persyaratan yang sama dengan kontrak sebelumnya tanpa perlu negosiasi lagi. Selanjutnya ada short term of experimental lease, adalah kontrak leasing yang dilakukan dengan jangka waktu relatif pendek atau diberikan masa percobaan penggunaan barang yang disewa. Nah, selama jangka waktu tersebut, leasing memutuskan apakah barang tersebut akan disewa dalam jangka waktu yang diinginkan, apakah barang tersebut dapat meningkatkan keuntungan bagi leasing dan dapat mengurangi resiko spekulasi bagi leasing dalam usaha memperoleh suatu barang. Nah, tadi adalah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan soal UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan.
Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.